Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang Pak kita sebagai bisa berjumpa pada hari Ahad kelima yang spesial hari sangat Pak yang alhamdulillah dari Pak dan lebih spesial lagi karena kita bersebelah berbeda sebagai kaum mendengarkan dan masalah yang kita ambil Muhammad SAW serta keluarga kita sebagai yang alhamdulillah yang kita muliakan lagi bersama di mana kami bisa berbagi para baik, para kiai, para sakit, para bispo dan seluruh jamaah kami. Insyaallah kali ini kita akan melanjutkan kajian fikih Syiah yang akan dibimbing langsung oleh guru kita dan nanti di akhir sesi kita akan beri kesempatan sesi jalan. Jadi monggo bagi para hadirin juga yang bertanya kepada guru kita nanti kami bersyukur kepada guru kita di sekolah kami belajar dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ana bihi wa bi'alamihi fi darain amin. Radhiyallahu ta'ala ankum. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ila an qala siyasatul mufaradat. Jaa fi ma yarwihi Ibnu Hisham 'an Ibn Ishaq anna 'Utbah bin Rabi'ah wa kana sayyidan dha basiratin wa ra'yin fi qaumihi. Qala fi nadi Quraisy ya ma'syara Quraisy ala aqum إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا فقالوا بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه فجاء عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من الشرف في العشيرة والمكان في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرضت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع ردها عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد قال نعم قال فاسمع مني إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang sebenarnya kajian kita di minggu kedua tapi karena ada sebab uzur saya ziarah Nabi Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang ini lekas berangkat ke sana. Jadi tidak bisa ngajar karena udzur dan alhamdulillah masih ada kesempatan mengqadha ya, ya mudah-mudahan bisa istiqomah ya, istiqomah. Amin. Dan kita berharap mudah-mudahan berkat kumpulan kita segenap kepengurusan Masjid Kauman
Kota Semarang diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan, panjang umur dalam ketaatan, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan semangat untuk taat dan semangat untuk mengenal Nabi Muhammad, yang harapan kita mengenal Nabi Muhammad juga mengenal kita, hingga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita membahas sampai pembahasan tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siyasatul mufawadah, politik cara memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad. Ini sebabnya kalau di kitab sirah ini subhanallah, di kajian sini ngepasi sama saya ngaji sirah di tempat lain. Jadi pembahasannya sirahnya sama, cuman plusnya di sini ada ibrah, ada hasil yang diambil daripada sejarah. Jadi ngajinya kita ini bukan cuma ngaji sejarah. Kalau ngaji sejarah kan dirungokno gitu deh. Ya. Ini ngajinya adalah ngaji ngambil apa pelajaran yang kita bisa ambil. Menurut pendapat Sahibul Kitab Syekh Ramadan Sa'id Ramadan Buti, ya. Rahimahullah nafa'ana yu'idu ala barakatuhu asrar. Amin. Pembahasannya adalah sebab orang-orang kafir dulu kan berusaha kepingin menjadikan Nabi Muhammad itu berhenti dalam dakwahnya. Cara A, cara B, subhanallah, semakin ditekan karena Nabi Muhammad dalam kebenaran. Jadi Nabi Muhammad itu tidak bosan karena memang diamanati, ya, amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, subhanallah. Ayat satu-satunya, cuman ayat ini tok, ya, ada ayat satu tok yang mana turunnya Nabi ketika tengah-tengah di dalam Ka'bah. Selain itu Nabi di luar Ka'bah. Cuma satu ini tok ayat yang turunnya ketika Nabi di dalam Ka'bah. Apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli. Tentang amanat. Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanat kepada orang yang berhak, orang yang pantas. Orang yang pantas. Makanya amanat itu penting. Penting. Kalau kita diamanati orang, berarti orang tersebut menyangka kita ini orang baik yang bisa menyampaikan amanat tersebut. Dan kalau kita diamanati orang, ternyata kita tidak menyampaikan. Ingat ya, ada kemungkinannya dua. Karena memang halnya tidak memungkinkan. Ada kejadian ban bocor apa, akhirnya tidak memungkinkan tersampaikan. Ini beda. Ada orang gampang nohir. Naudzubillah min dzalik, karena termasuk ciri-ciri orang munafik adalah kalau diamanati khianat. Tidak tumina khana. Ya, kalau diamanati khianat. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang munafik. Orang munafik kan juga Islam. Iya Islam. Background Islam, KTP ini Islam, sholat tidak, puasa tidak, minum togel, sergap, melok ngechat. Ya, sekarang mulai dicet lagi di togel, hati-hati loh ya, hati-hati. Alhamdulillah min dzalik. Ini saya bukan pengumuman milik non jenengan. Oh, bukan. Oh ya wis benjang matur nuwun. Ganteng banget. Alhamdulillah min dzalik. Tidak tumina khana. Alhamdulillah min dzalik. Diamanati khianat. Ada kisah itu sebenarnya. Ada kisah. Tapi kita lo ngaji ini lah. Bisa tidak kasih ngaji lah. Tidak cerita Nabi malah cerita sendiri. Ya. Tapi cerita itu ya ada hubungannya dengan Nabi. Ada hubungannya dengan Nabi. Intinya ringkas. Tapi gak asik asli. Gak usah. Dan penasarannya. Alhasil Nabi diamanati sama Allah Ta'ala untuk menyampaikan dakwah. Lihat kejadian. Subhanallah, Umar bin Khattab satu hari mau bunuh Rasulullah. Hari itu mau membunuh Rasulullah. Entah karena dia sumpah model. Ini sampai kapan ini ruwet-ruwet? Saya tak patah ini nih, berangkat. Ketemu satu orang, mau apa? Umar, kok koyo ngoncok. Kok sepertinya kamu
Saya mau membunuh Muhammad. Ya kenapa? Gak kuat. Ya. Padahal Umar bin Khattab sebenarnya tidak ikut-ikut, cuma dia nggak tahu entah kenapa hari itu dia mau membunuh Nabi Muhammad. Di tengah hari dibilang bahaya, rame, tidak masalah. Tapi ada yang lebih rame. Apa? Dulurmu mau Islam. Apa? Saudara saya Islam. Iya, siapa? Fatimah. Putar balik, tadi rating. Ya, mama kan rating sih, masih rating ngirim belok kanan. Ini gak wes langsung jos. Berangkat ke rumah saudaranya. Ya, waktu itu ada satu sahabat yang ngajari baca Quran. Didengar sama Umar bin Khattab. Ketika didengar kerentak Umar. Kok apik ini isinya? Kok bagus? Digeduk, tok. Man? Umar. Aku Umar, dulurmu. Wah, sembunyikan. Siapa namanya? Siapa? Si yang ngajari itu, namanya saya lupa. Diperintahkan, sembunyikan dia, disembunyikan. Dibuka. Apa yang kalian baca? Enggak, cuman baca-bacaan aja biasa. Enggak, saya dengar. Enggak. Itu sampai ipernya, suaminya adiknya Umar, suaminya Fatimah itu dijatuhkan sama Umar, kakinya ditaruh kepalanya itu. Wes didedek. Sudah marah. Apa yang kalian baca? Ini bacaan firman dari Allah Ta'ala. Sudah Umar didorong Umar bin Khattab membela suaminya. Sudah. Aku dalam kebaikan, kebenaran. Kalau kamu mau ikut, bismillah. Tidak mau ya sudah. Ya sudah, saya mau lihat, kata Umar bin Khattab, saya mau lihat. Tidak bisa. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh nyentuh kecuali orang yang suci. Kamu mandi dulu. Suruh mandi, nurut. Umar bin Khattab nurut. Terus mandi, keluar, dibacakan atau diberikan itu surat Toha. Ingat saya surat Toha. Kagum dia. Dengan isi daripada bacaan yang dibaca tadi, kagum dia. Saya mau masuk Islam. Masuk Islam, datang ke Rasul. Oh maaf, yang lebih dulu sebelum Umar bin Khattab itu Hamzah, pamannya Rasulullah. Ya Hamzah dulu. Tadi saya ingatnya awal Umar dulu. Nah ini Hamzah dulu. Hamzah sebelumnya masuk Islam dulu. Bela Rasulullah. Kenapa? Karena lihat ini kerabat saya. Padahal Hamzah waktu itu tidak melok ikut, tidak didakwai sama Rasulullah. Tapi melihat Rasulullah kok dikucilkan, gak terima. Ini tidak ada hubungannya sama saya. Tapi saya tidak terima dia terlalu dikucilkan. Dibelok, masuk Islam. Selang 3 hari Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, Hamzah bilang sama Rasulullah, ya Rasul, dari kemarin-kemarin kita itu sholat ibadah sembunyi-sembunyi, tidak berani langsung di depan Ka'bah. Kenapa? Apa kita salah? Kita ini benar. Ayo. Dan terus bagaimana? Kita bikin 2 soft. Soft yang satu saya paling depan. Soft yang satu paling depan Umar bin Khattab. Yang takut ya di belakang kita. PD sahabat. Ya, tadinya takut karena takut siksaan. Karena sekarang pembesar-pembesarnya, kalau Umar bin Khattab memang masuk Islam karena doa Nabi. Nabi yang berdoa. Ini hadisnya sahih. Nabi berdoa, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu Umar. Ya, salah satunya Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu namanya Umar. Sama Umar bin Khattab. Ya, 2 orang ini. Subhanallah. Ya Allah masukkan Islam, muliakan Islam dengan salah satu Umar yang mana salah satu tersebut orang yang paling engkau cintai. Ini bukti bahwasanya Umar bin Khattab adalah orang yang dicintai sama Allah. Masuk Islam Umar bin Khattab. Kuat. Masuk langsung sholat di depan masjid, di depan Ka'bah, gak ada yang utek-utek. Akhirnya meneng tok. Lah ibarat sekarang ya status. Lek wong saiki ya status. Dia ndono WA ya. Iso ya status para kafir Quraisy ya. Nonton tok. Subhanallah sholat.
Wah, akhirnya orang kafir Quraisy mulai kesel. Waduh, tambah kuat. Muhammad tambah kuat. Ada Hamzah, ada Umar bin Khattab. Ini pembahasan kita. Mereka ganti haluan, ganti jurus. Ya, pakai jurus apa? Mufawadot. Mufawadot itu tawari, ngasih tawaran-tawaran. Diriwayatkan daripada Imam Ibnu Hisham, daripada Ibnu Ishaq, bahwasanya Utbah bin Rabi'ah bilang pas kumpul sama mereka, saat itu melihat Rasulullah SAW berada di depan Ka'bah, sholat di depan Ka'bah. Bahasanya di sini masjid, tempat sujud. Masjid itu tempat sujud, dorof ya, sholat. Pas mereka kumpul di pinggiran gitu, ada atau ada warungnya apa gondrong apa enggak yang jual warung enggak tahu. Kalau gondrong kan Semarang Barat ya. Wes hasil jualan, kumpul duduk di situ. Melihat Rasulullah sholat, Utbah yang mana dia ini adalah orang yang sayyid, orang yang memiliki magom, orang yang punya pandangan jauh, ya, orang yang mempunyai pendapat-pendapat yang cemerlang, ngasih saran kepada orang-orang ini. Ya ma'syara Quraisy, hei orang-orang Quraisy, menurut kalian gimana? Kalau saya datangi Muhammad, tak ngomong enak-enak, saya kasih tawaran-tawaran yang harapannya mudah-mudahan tawaran tersebut bisa diambil sebagian, diterima sama dia tawaran tersebut. Yang mana tujuannya itu kalau dia mau ngambil tawaran tadi, kita akan selesai. Masa bendino pembahasan ini ya. Aku yang rada bosan asli. Tapi pengaruh ini. Ya sudah, silakan. Kata mereka semuanya percaya. Karena biasanya dia kasih pandangannya itu bagus. Bala ya Abul Walid. Ya sudah, silakan. Kamu datangi dia, gum ilaihi fakallimhu. Datanglah Utbah menuju Rasulullah SAW yang sedang duduk di dekat Ka'bah. Dia benar akhi. Ngundangi bagus. Diundang Rasulullah oleh Utbah, wahai anak saudaraku, ponaanku. Nah, cah bagus. Nah, ya. Itu halus ya. Cah bagus. Innaka minna. Kamu itu bukan orang lain sama saya. Nah, saya begitu. Kamu ini bukan orang lain sama saya. Qad alimta minasyarafi fil ashirah. Ya. Haitsu qad alimta ya. Kamu itu bukan orang lain sama kita. Kamu ini memiliki kedudukan yang tinggi dari segi nasab dan juga keluargamu keluarga terpandang. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin alim. Tapi baru-baru ini kamu bikin keluarga itu gonjang-ganjing, gempar. Kamu jadikan keluarga berpisah. Ayah sama anak bermusuhan karena anaknya masuk Islam, karena ini itu. Kamu rusak, padahal tidak ngerusak, bahkan diselamatkan. Ya, diselamatkan. Wasafih tadi ahlamahum, kamu salah-salahkan orang-orang pintar di antara mereka. Ya. Fasma' minni u'rid 'alaika umuran. Tolong kamu dengarkan tawaran-tawaran saya. Tolong kamu dengarkan. Kamu pikir mudah-mudahan tawaran-tawaran yang saya berikan ini menjadikan kamu mau milih sebagian dan kita selesai, gak ruwet-ruwetan lagi, gak bingung-bingungan lagi. Dijawab sama Rasulullah, wahai Abul Walid, monggo, saya dengarkan sambil minum. Ini sayanya sendiri. Asma, silakan saya dengarkan. Dibilang, kalau kamu wahai Muhammad melakukan perbuatan-perbuatan ini yang tujuanmu kamu kepingin sugih. Tujuanmu itu apa sih, teman ini? Dia masih bingung. Tujuanmu itu melakukan hal-hal ini itu apa? Kalau kamu kepingin harta, kepingin uang, nanti malam, nanti sore saya kumpulkan satu Mekah, tak mau menyumbang kabeh setiap orang uang besar.
Semua uang yang dikumpulkan buat kamu. Jadi kamu orang paling kaya semekah. Tidak ada tandingannya. Lego? Kalau bukan itu tawaran pertama. Uang. Keping duit. Tak kasih. Atau kamu kepingin kedudukan. Kamu kepingin jadi seorang pemimpin yang pengikutnya banyak. Ya. Sawadnaka alaina hatta la naqta'u amran dunak. Kalau memang itu, ya sudah. Setiap orang yang punya pasukan, pasukannya tak suruh ikutin tim. Jadi kalau tandingannya. Jadi tidak ada organisasi lain. Wis, kumpul semua kamu. Kamu paling akeh. Atau tawaran ketiga, kamu kepingin jadi raja. Jadi semua kita, bahkan pemimpin-pemimpin orang-orang besar ini di bawah kendalimu. Kami angkat kamu untuk menjadi raja. Atau yang terakhir ini paling mangkal nanti. Ya. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'yan tarahu la tastati'u raddahu hatta nafsika atau hatta nafsaka talabna laka tib wa badalna fihi amwalana. Atau kamu kira kok stres ta? Bahasanya perlu obat, tak golekno dokter sing paling pinter, tak bayarin. Mungkin kamu rodok ada gangguan. Sama Nabi diem aja. Tak belikan obat, tak carikan dokter yang paling hebat. Ya, sampai kamu sehat. Dijawab sama Rasulullah SAW. Faqala lahu Rasulullah SAW. Afarabta ya Abul Walid. Dijawab sama Nabi, sudah selesai wahai Abu Walid. Naam, iya sudah selesai. Dibilang sama Rasulullah, Isma. Tadi kamu ngomong, sekarang saya mau ngomong. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah baca surat ya. Fussilat. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Beberapa ayat dibacakan sama Nabi. Hamim. Tanzilun minal Qur'an, tanzilun minar rahmanir rahim. Yang mana ucapan ini, firman ini, ayat ini, Quran yang diturunkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu, ya. Kitab yang menjelaskan ayat-ayatnya yang Qur'anan Arabiyyan, yang menggunakan bahasa Arab di qaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Basyiran wa nadhiran, yang isinya Al-Qur'an itu basyir, pemberi kabar gembira, nadhira, dan pemberi peringatan. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Namun banyak daripada manusia itu berpaling daripada ayat ini, daripada Al-Qur'an. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Dan mereka mengatakan, orang-orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an itu, qulubuna fi akinnah, hati kami sudah ada temboknya. Wa fi adanihim waqrun wa min bainina wa bainika hijabun. Di antara kami dan kamu ada perantara, ada hijab, ada yang menutupi. Jadi kamu tidak bisa sampai. Itu Abul Walid diriwayatkan di Sirah mendengarkan sambil tangannya gini, ketenggengan. Orang kalau ketenggengan kan gitu ya, melongo gitu. Dibilang gitu, sampai tangannya di belakang wara' dhahri. Diperhatikan terus omongannya Nabi Muhammad sampai ayat tersebut, sampai Nabi selesai. Ya, kalau di riwayat kitab lain sampai ayat sajdah, sampai Nabi sujud, salam, sudah kata Nabi. Tapi di sini
pembahasannya, karena ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan mulut Nabi ditutup. Wis, cukup. Sudah ditinggal. Setelah tinggal, fa'amsaka Utbatu bifihi wa nasyadahu ar-rahim wa nasyadahu ar-rahim ayyakufa 'anil qira'ah. Sudah. Balik Utbah menuju rombongan. Konco-koncone tadi yang duduk didatangi. Dan mereka melihat wajahnya Utbah tidak seperti wajah ketika berangkat. Ada wajah-wajah bingung. Dibilang sama mereka, "Ma wara'aka ya Abul Walid?" Ya, Pak. Nah, bahasa kita. Gimana? Wajahmu kok ana sing beda iki? Qalu wara'i anni sami'tu qawlan ma sami'tu bimithlihi qattu. Kata Abul Walid atau Utbah bin Rabi'ah, saya mendengarkan bacaan yang saya belum pernah mendengar sepertinya. Bukan syair, bukan juga mantra, tapi ngerti ya? Itu kalau mau Arab itu lek ngomong enak itu gak ngomong. Netok. Ya apa enak. Wis, itu berarti wis enak gak iso diomongno. Ya gak iso diomong. Pokoknya orang Arab itu banyak pakai isyarat. Ibarat kita kalau wong lek sing ngamuk ngono atau itu seperti ini ya. Ini ucapan yang top. Ya. Mahu bisyair wala bisihir wala bil kahana, bukan mantra, bukan qomat kamit, bukan syair, bukan sajak. Ya ma'syara Quraisy, nurut aku. Apa dia? Terus nurut aku. Wis gak usah diutek-utek Muhammad Islah. Wis bar, wis urusane dhek, kita urusan dhewe, gak usah urus. Disawet lho, kepancing. Kesehir kamu. Abul Walid, kamu tersihir sama dia. Enggak. Kamu kesihir. Kena ucapan manisnya Muhammad. Enggak. Terus ngomong sekarang. Nah gitu. Enggak tahu. Qalu saharaka wallah ya Abul Walid bilisani. Demi Allah kamu tersihir dengan lisannya. Ya. Wa ayyadhara 'ala al-'arabi wa in yadhhar 'ala al-ardi fa mulkuhu mulkukum wa 'izzuhu 'izzukum. Ya, padahal Abul Walid mengatakan, Ustaz, lek iki memang benar, lek Muhammad ini memang benar. Kemuliaan dia juga kemuliaan kita, padha-padha wong Arab. Ya. Langsung mereka mengatakan, kamu tersihir wahai Abul Walid. Ya, qala hadza ra'yi fihi fasna'u ma badalakum. Ini tadi pendapat saya. Kata Abul Walid, Utbah, ini pendapat saya. Kalau mau nurut sudah, tinggalkan Muhammad, biarkan. Jadi seakan-akan dia ada mulai percaya. Benar ini sini. Ya. Tapi kalau tidak mau ya urusan kalian. Wa rawa at-Tabari wa Ibnu Katsir wa ghairuhuma anna nafara minal musyrikin fihim al-Walid bin Mughirah wal 'As bin Wa'il ja'u fa'aradu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yu'tuhu minal mal hatta yakuna aghnahum wa ayzawijuhu ajmala abkarihim ala ayatruka katma alihatihim wa safiha adatihim falamma rafada illa ad-da'wa ila al-haqq alladhi bu'itha bihi qalu fata'budu alihatana yawman wa na'budu ilahaka yawman farafada dhalika aydan wa nazala ta'liqan ala dhalika qauluhu ta'ala qul ya ayyuhal kafirun. Setelah lewat beberapa hari mereka karena setuju caranya Abul Walid itu bagus, ngasih tawaran kepada Rasulullah bagus. Akhirnya mereka yang kemarin tidak ikut maju, kan yang maju kemarin cuma satu. Mereka, ayo wis, saiki kita maju bener-bener orang berapa? Orang 4 kurang lebih, ya. Walid bin Mughirah, As bin Wa'il sama beberapa orang, ya. Mendatangi Rasulullah, memberikan tawaran-tawaran yang sama. Tawaran kekayaan, tawaran kedudukan,
Termasuk tawaran kalau memang kamu ini kepingin gini hanya untuk mencari perempuan sing bayu. Tak golekno wedok sing paling ayu. Kalau tandingan nih buat kamu. Atau kamu minta ini tawaran-tawaran. Kalau mau tak carikan. Atau ginilah basis daripada ruwet bingung. Sehari kami ngikut kamu, sehari kamu ngikut kami. Wes gantian Tuhan. Gak usah elo-eloan, ya. Gak usah jotos-jotosan, gantian. Hari ini kami ngikut kamu. Besok kamu ngikut kami. Turun firman-Nya Allah Ta'ala. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Sampai selesai. Katakan, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada dia, wahai orang-orang kafir. Panggilan kafir itu bukan panggilan hina. Ya, kafir itu orang yang tidak mengikuti, orang yang tidak mengimani, meninggalkan kafir. Ya. Nikmat tidak dilakukan dengan baik, itu berarti orang kafir atas nikmat. Betul ya? Karena dia ngomong kafir daripada dia ngomong kambing, ya kan? Ya kan kita bilang kambing kan? Ya, gembalaan yang kabur. Kita di kambing-kambing gitu. Khair insyaallah. Alhasil, ya. Wahai orang-orang yang kafir, yang tidak taat atas seruan yang baik ini, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidu ma 'abadtum. Ini ayatnya sampai diulang. Ya. Wala ana 'abidu ma 'abadtum, dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliya dinun. Ya, waliya din. Kamu punya agama, aku punya agama. Enak bener? Enak. Wis, kamu jalani agamamu, saya jalani agamaku. Thumma inna asyrafa Quraisyan 'adu fakarraru al-muhawala allati qama bihi 'Utbah bin Rabi'ah wa dhahabu ilayhi mujtami'in wa 'aradu 'alayhi as-sa'ama wal mal wa 'aradu 'alayhi at-tibb in kana hadha alladhi ya'tihi ra'yan min al-jinn faqala lahum Rasulullah ma bima taqulun ma ji'ta bima ji'tukum ma ji'tu bima ji'tukum bihi atlubu amwalakum wala syarafikum wala al-mulk 'alaykum walakinna Allah ba'athani ilayhi rasula. Pak, wahai fulan-fulan namanya disebut, aku melakukan hal ini bukan untuk mencari sesuatu, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari kedudukan. Cuman saya ini sekedar utusan. Saya Rasul, saya ini utusannya Allah Ta'ala. Saya diutus untuk menyampaikan wahyu. Wa anzala alayya kitaban, Allah menurunkan kepada saya kitab, yaitu Al-Quran. Wa amarani an akuna basyiran wa nadhira, dan Allah menjadikan saya basyir, pemberi kabar gembira, wa nadhir, pemberi peringatan bagi yang salah. Faballaghtukum risalati rabbi, saya sampaikan kepada kalian risalah atau surat dari Allah Ta'ala. Wa nasahtu lakum, saya berikan nasihat kepada kalian. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi fahuwa haddukum fid dunya wal akhirah. Kalau kamu mau menerima ajakan saya, maka sungguh beruntung bagimu di dunia dan di akhirat. Keberuntungan besar bagimu di dunia dan di akhirat. Wa in tarudduhu alayya asbir ya amrillah hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Tapi kalau kamu tidak mau menerima, maka ya wis, aku sabar. Saya tidak akan maksa. Saya akan sabar sampai Allah Ta'ala mendatangkan hukumannya kepada kalian. Faqala lahu fa in kunta ghayra qabilin minna syai'an mimma 'aradnahu 'alaik fa innaka qad 'alimta annahu laysa minan nasi ahadun adyaqu baladan wala aqall minan nasi ahad adyaqu baladan wala aqallu ma'in wala ashaddu 'aishan minna fasallana rabbaka alladhi ba'athaka bima ba'athaka bihi فليسير عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا وليفضل لنا أنهارا كأنهار الشام والعراق
Ya sudah. Kalau gitu, kalau kamu tetap atas apa yang kamu lakukan, ya, ghairu qabil, tidak mau menerima tawaran-tawaran kami, kamu sadar sendiri bahwasanya Mekah ini adalah tempat yang paling susah. Airnya sedikit, kehidupan susah, tumbuh apa? Pohon-pohonan tidak subur. Ya, maka kamu buktikan bahwa kamu ini benar. Kamu minta kepada Tuhanmu biar kita punya sungai, sebagaimana Syam punya sungai, Irak punya sungai yang bisa diambil manfaat dari sungainya. Dan kamu minta agar ini ditumbuhkan pohon-pohonan. Ya. Wal yakun fi man da'atha lana minhum Qusay bin Kilab faka'annahu kana syekh. Ya. Kalau kamu lakukan dan terjadi wes kabeh mlebu Islam. Kalau kamu minta sama Tuhanmu terus terjadi, kita punya sungai, kita punya ini, kita punya ini, kami semua beriman. Kata Nabi SAW, gak tak lakoni. Enggak. Saya tidak mau memaksa Tuhan saya. Enggak. Ma'ana bifa'il. Ma'ana bifa'ilin wa ma'ana billadhi yas'alu rabbahu hadha. Saya tidak mau minta Tuhan saya itu. Ya. Tsumma innahum qalu lahu ba'da tuli kalamin wa khisam inna qad balagna annahu innama yu'allimuka hadha rajulun fil yamama yuqalu lahu ar-rahman wa inna wallahi la nu'minu bir-rahmani abada. Faqad a'dzarna ilaika ya Muhammad wa inna wallahi la natrukuka wa ma balagta minna hatta nuhlika aw tuhlikuna. Hatta nuhlika aw tuhlikana. Cuma kamu ya, setelah apa ya, balas-balasan ucapan, setelah balas-balasan, demi Allah, sepertinya kamu ini sing ngajari hal-hal ini orang yang namanya Rahman. Coba jadi Rahman. Namanya Rahman dibilang. Kan ini tanzilu minar rahmanir rahim. Dikira namanya orang Rahman. Padahal sifatnya Allah Ar-Rahman. Orang yang bernama Rahman, rajulun minal Yamama, fil Yamama. Orang yang dari daerah namanya Yamama. Demi Allah, kami tidak akan beriman kepada Rahman dan apa yang kamu bawa sampai kamu menghancurkan kami atau kami yang menghancurkan kamu. Wes, balik. Itu ada ucapan-ucapan sampai dari mereka. Ucapan-ucapan dari mereka orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan, kalau kamu ini benar-benar nabi, kami ini kurang apa menyiksa kamu? Kamu sholat, kami ganggu. Rumah kamu kami kasih kotoran. Wes musuhi pol-polan. Kamu juga tahu bahwa nabi-nabi terdahulu ketika dimusuhi sama umatnya, itu Allah menurunkan bala. Lah kok kami ganggu kamu tidak turun bala? Kamu ini nabi-nabian atau nabi temenan? Itu jadi Nabi Muhammad benar pisan ini. Ini benar juga ucapannya. Iya kan? Nabi-nabi yang lain diganggu sama kaumnya, Allah menurunkan bala. Menurunkan bala ini, bola itu. Lah ketika Nabi Muhammad disiksa, diganggu sama umatnya, kok gak turun bala? Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, Allah itu tidak akan, mau saja tidak. Ya, apa? Tidak akan menurunkan bala karena ada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad. Karena ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan menurunkan bala. Karena sebab Nabi Muhammad. Makanya tidak turun bala, iya, karena ada Nabi Muhammad. Direkani. Jadi mereka ikut mendapatkan berkahnya Nabi Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan juga Allah tidak akan mengadab suatu kaum ketika mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya
Nabi Muhammad dari segi wujud sudah meninggal. Kan ngoten nggih? Dari kehidupan dohir sudah meninggal. Meskipun bal ahya'un 'inda rabbihim ya, di sisi Allah tetap hidup. Tetap kita sholawat kita sampai kepada Nabi Muhammad. Tapi segi wujud kehidupan sudah kita tidak bertemu. Tapi yang satunya, yang kedua daripada hal yang bisa menyelamatkan kita dari adab, kan tadi dua. Yang pertama adanya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan menurunkan adab. Yang kedua kita akan selamat dari adab ketika kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Bulan ini bulan Rajab, kita dianjurkan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan juga persiapan bulan Rajab untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, karena ulama mengatakan Rajab syahruz zara', Sya'ban syahrus saqi, Ramadan syahrul hasad. Ya, syahrul hasad. Apa? Rajab itu bulan seseorang nanam. Ya, orang nanam. Setelah ditanam dia apa? Siram. Lah, bulan Sya'ban nyiram. Bulan Ramadan panen. Ya, tapi orang yang nggak pernah nanam atau nanam tapi nggak disiram, lah mau panen apa? Nggak ada panennya. Lah, bulan Rajab adalah persiapan kita. Apa? Banyak-banyak istighfar. Istighfar. Nanti bulan Sya'ban banyak-banyak sholawat. Kita banyak-banyak sholawat. Kenapa kok sholawat? Bukan bulan Maulid? Ya, bukan bulan Maulid, tapi bulan Sya'ban. Kata Nabi adalah bulanku, bulannya Nabi Muhammad. Di bulan tersebut Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tersebut turun di bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban, maka kita anjurannya banyak-banyak bersolawat. Bulan Ramadan sudah pemanasan kan? Kita sudah pemanasan bulan Rajab, ibadah banyak, puasa kalau bisa. Atau yang perempuan-perempuan yang punya kodok-kodok yang tahun kemarin, ya karena sebab halangan, atau laki-laki yang nggak puasa karena sakit atau karena apa, nggak puasa. Bulan Rajab ini bulan mulia, maka kita manfaatkan banyak-banyak puasa. Kalau bisa puasa 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Berurutan, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini meskipun hadisnya dhaif, ya misalnya hadisnya dhaif, tidak apa-apa diamalkan. Hadis dhaif itu bukan dikatakan bukan hadisnya Nabi, enggak. Kemungkinan hadisnya Nabi. Paham ya? Bukan hadis dhaif berarti bukan hadis, bukan. Ya tetap hadis. Ya, cuman periwayat hadisnya yang bikin dhaif. Kadang satu hadis yang bawa orang ini jadi sahih, tapi yang bawa orang ini jadi dhaif. Sama seperti kita punya teman. Kalau yang cerita itu orang yang suka ngapusi, kita kan rodok mamang. Bener kan? Tapi lek wong sing jujur, percaya. Ya kenapa? Orangnya yang bikin sahih itu yang bawakan. Ngerti sih? Yang menyampaikan itu tadi. Ya, ini terus kamu dikasih tahu siapa? Ini kamu dikabari sama sopo namanya orang. Selalu aduh, wong iku ngapusian percaya. Nah, gitu. Ya, kadang juga seorang itu derajatnya sahihnya itu turun karena kadang-kadang hal sepele, hal kecil, cuman hal kecil. Jadi kita tidak usah ngomong kok iso periwayat hadis, tidak. Sebagian Imam Bukhari itu untuk mencari hadis, Imam Bukhari ya, untuk mencari hadis itu jaraknya jauh. Sudah sampai di jarak yang jauh tersebut, beliau melihat orang yang kir-kir ayam loh, ada ayam kir-kir, tapi tidak ada jagungnya. Sering kan kir-kir, ayamnya maju atau kucing pus. Itu tidak ada. Imam Bukhari tidak jadi ngambil, tapi dia kucingnya dihapus yang warnanya aku. Astagfirullah. Padahal itu hal umum. Ya kan orang kir-kir tidak ada jagungnya, tidak ada makanannya. Dikira ngapusi, saking jaganya hadis. Dan meludah ke kanan. Sunnahnya ke kiri, ini ke kanan. Nggak jadi ngambil. Jadi hadis itu jangan gampang. Nah ini intinya hadis ini riwayatnya ada yang mengatakan dhaif. Ya, saya bukan ahli hadis. Ya, 3 hari Kamis, Jumat, Sabtu. Siapa yang puasa di 3 hari ini, ya berurutan akan dicatat ibadah sebanyak 700 tahun ibadah.
Siapa umur 700? Ya, umur 100 ses. Ya Allah, malaikat Israel, ya Allah tak Sherlock. Ya, Sherlock misalnya. Ya, subhanallah. 100 kayak lapo-lapo. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, kuat, ibadah, Masya Allah rizki, barokah, anak-anak taat soleh solihah, dan mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah ini pembahasan sejarahnya, karena waktunya ya tidak nutut, ini panjang. Insya Allah ibrah sama nasihat-nasihatnya akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tadi penyampaian yang sangat menyentuh hati. Ketika Allah tidak menurunkan bala ketika masih ada Nabi Muhammad, dan semoga di hati kita ada Nabi Muhammad sehingga Allah tidak menurunkan bala kepada kita. Tanya jawab, boleh Habib? Menurutnya gimana? Satu ya. Alhamdulillah. Monggo barangkali ada dari para hadirin yang bertanya kepada guru kita. Kami persilahkan terlebih dahulu. Ada? Dari jamaah wanita, ada yang mau tanya? Oke, baik Habib. Izin tanya Habib. Setelah kita, oke, saya akan. Oh ya, jangan. Oke, kita Habib. Tutup. Ya, insya Allah kajian Ahad kali ini sangat menarik dan kita sambung di bulan depan. Tinggal nanti nunggu jadwal. Kalau jadwal beliau umumnya pekan kedua. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan surat Al-Asr dan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.